Tanya Erich Fromm, kebanyakan orang mendefinisikan cinta itu rasa suka pada sesuatu. Dan ini sifatnya kayak kebetulan, kayak anugerah. Jadi tiba-tiba ada semacam rasa yang tiba-tiba datang, suka pada sesuatu. Biasanya orang memahami itu. Makanya istilahnya jatuh cinta, falling in love. Apa ya begitu, katanya Erich Fromm. Oke, nanti dia menjelaskan panjang lebar bahwa tidak begitu cinta itu. Malah nanti menurut dia cinta itu kayak seni. Karena dia kayak seni, orang harus paham apa itu cinta dan harus dipraktekkan. Jadi urusannya bukan apa yang kamu cintai, tapi bagaimana kamu mencintai. Hari ini orang fokus mencari apa yang dia suka, apa yang dia cintai. Katanya Erich Fromm tidak begitu. Untuk jadi pribadi yang mencintai, fokuslah pada bagaimana cara mencintai yang baik. Bukan apa yang kita cintai. Jadi cinta itu bukan urusan kamu cinta pada siapa, tapi urusan bagaimana caramu mencintai. Jadi kamu nggak usah capek-capek nyari yang cocok untukmu. Berperilakulah jadi seorang pecinta. Mencintailah secara benar. Nanti bahkan segala sesuatu akan jadi layak dicintai. Tidak cuma lawan jenismu yang satu itu. Itu loh. Itu maunya Fromm itu. Kalau kamu fokusmu hanya pada apa yang layak kamu cintai, nanti kamu jadinya milih-milih. Suka yang ini, nggak suka yang itu. Seleraku yang ini, yang itu nggak terlalu suka. Ini egois. Jadi yang milih-milih ini kan modelnya egois. Kamu mikir karepmu dhewe, ndak. Fokuslah pertama-tama cara mencintai yang benar. Jadi problem cinta selama ini, katanya Erich Fromm, orang sering salah identifikasi. Dianggapnya mencintai itu pertama-tama harus ada yang dicintai. Enggak, bukan itu. Pertama-tama harus kamu tahu bagaimana caranya mencintai yang baik dan benar. Ya kalau bikin tulisan itu kamu harus ngerti EYD-nya sebelum kamu nulis. Yang mau bikin tesis, sebelum pertama-tama kamu nyari objek tesismu apa, ya kamu harus ngerti cara nulis yang baik. Dapat objek sebagus apapun, kalau caramu nulis tidak bagus, ya hasilnya rusak. Mencintai juga begitu. Oke, jadi itu yang diingatkan pertama oleh Erich Fromm. Jadi cinta itu bukan sekedar perasaan suka, beruntunglah kita yang dikasih anugerah cinta, enggak. Dia kayak seni, harus dipelajari. Seni itu kan begitu. Yo ada sih unsur bakatnya, tapi kan harus belajar. Kamu suka nyanyi, yo asal nyanyi aja bisa. Tapi kan kalau pengen nyanyi yang bagus, belajarlah nyanyi. Mencintai juga begitu. Harus belajar juga cara mencintai yang baik. Banyak orang mencintai, dia tidak sadar, malah merusak yang dicintai. Atau sebaliknya, merusak dia sendiri yang mencintai. Maka belajarlah. Ya nanti diusulkan di kampus ada mata kuliah khusus 2 SKS tentang cinta. Loh ya ndak apa-apa wong hampir semua filosof ilmuwan bilang bahwa relasi paling agung antar manusia itu cinta. Dan itu diidentifikasi jauh bahkan sejak lahirnya filsafat. Beberapa filosof awal kan sudah ngomong itu. Dunia ini berputar kayak minggu lalu Plato, itu karena adanya cinta. Kalau enggak mandek.
Oke, catatan pertama itu. Makanya dia punya sebuah quote yang bagus. Love is an activity, not a passive effect. Jadi cinta itu aktif, tidak pasif. Jangan diam saja. Gitu loh. Ya kalau kamu diam saja ya nggak dapat. Nggak usah nunggu takdir. Atau kalau sudah dapat juga jangan diam saja. Harus tahu kalau sudah nembak terus diterima mau ngapain. Ya, begitu keliru bisa blunder. Maka cinta itu katanya Erich Fromm bukan falling fall, tapi standing in. Bukan jatuh cinta, tapi mendirikan cinta, menegakkan cinta. Standing in itu kayak kalau bahasanya Al-Quran kayak sholat itu kan iqamatu sholat, mendirikan sholat, tidak sekedar melaksanakan sholat. Nah, dirikanlah cinta, jangan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu kebetulan. Jadi kalau ada yang bilang aku jatuh cinta padamu, jangan kesusu diterima. Dia suruh mikir dulu. Karena kalau dia ngomong dia jatuh cinta itu berarti tiba-tiba saja dia suka. Itu belum dipikir. Harus dipikir dulu sampai standing in. Apa ya ini cinta beneran? Jangan-jangan hanya kesan sesaat. Dikedipi sekilas terus kamu deg-degan. Terus merasa wah jangan-jangan ini jatuh cinta. Coba dipikir lagi. Direnungkan lagi. Jadi standing in sampai iqomah. Tidak sekedar jatuh. Nah, jadi kalau kamu ditembak, aku jatuh cinta padamu, cintanya bagus, jatuhnya yang jelek. Jadi harus stand, harus paham benar apa itu cinta. Syukur-syukur ngerti bagaimana cinta yang aktif, bukan cinta yang pasif. Jadi rumus pertama dari Fromm, cinta itu aktif, tidak pasif. Karena cinta itu seni, bukan jatuh. Harus dipelajari, terus dipraktekkan. Itu rumus pertama. Terus coba dilihat katanya Erich Fromm, banyak orang karena nggak belajar cinta, salah dia dalam mempraktekkan cinta. Hasil cermatannya Fromm, orang modern itu terbagi 4 tipe. Yang semuanya tidak bagus dalam implementasi cintanya. Erich Fromm adalah salah satu tokoh yang banyak mengkritik modernitas. Dia nulis buku yang sangat terkenal, mungkin ada yang sudah pernah baca, Escape from Freedom. Jadi bebas dari kebebasan. Itu zaman saya mahasiswa kelihatannya buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan dicari. Katanya Erich Fromm, coba lihat, manusia modern itu punya 4 gaya hari ini. Ada gaya reseptif, ada gaya eksploitatif, ada gaya nimbun, ada gaya pasar. Gaya reseptif ini orangnya pasif. Dia hanya fokus kalau urusan cinta pada objek cintanya, kayak tadi dijelaskan. Dia hanya fokus pada apa yang layak aku cintai. Dia tidak melihat keluar dirinya. Pokoknya fokusnya dia begitu keluar, lihat mana ya yang pantas tak cintai, mana ya yang pantas tak sukai, masjid mana ya yang enak untuk aku sukai, takmir mana yang bagus untuk aku dekat. Selalu ke orang lain biar dia reseptif, dia pinginnya dicintai, maka dia milih-milih siapa yang layak untuk dicintai, untuk dia serap. Reseptif itu kan menyerap. Makanya kalau orang nikah itu istilahnya resepsi. Nah itu ada yang diserap itu, amplopmu. Ya kalau kamu nggak bawa amplop nggak jadi resepsi, makanya resepsi. Jadi itu tipe pertama. Kalau kamu sibuk nyari
apa yang layak dicintai kayak yang tadi, itu berarti kamu tipe reseptif. Kamu ndak mikir memperbaiki diri. Jadi kamu merasa bahwa kamu sudah bisa lah kalau cuma mencintai aja. Kamu merasa begitu sehingga yang kamu pentingkan objeknya. Nah, ada yang lebih ekstrim dari reseptif, apa? Eksploitatif. Kalau reseptif itu biasanya pasif. Kamu yang layak aku cintai ya sudah. Tapi kalau eksploitatif ini selangkah lebih ekstrim. Apa istilah selangkah lebih ekstrim itu ya? Jadi selangkah lebih jauh daripada menyerap, nyari yang dicintai apa? Memanfaatkan, mengeksploitasi yang dicintai untuk kepentinganmu sendiri. Kamu tidak peduli situasi yang dicintai kayak apa, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kamu nggak peduli yang kamu cintai sedang ada ujian, sedang garap tesis, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kebutuhan seneng-seneng, kebutuhan apel, kebutuhan. Nah, itu namanya tipe eksploitatif. Mumpung sekarang sedang garap tesis, carilah pacar yang pinter nulis, metodologinya bagus, dekat sama dosennya, aman sudah. Kamu tidak usah capek-capek mikir pacarmu suruh garap. Itu eksploitatif namanya. Kamu nyari yang bisa kamu manfaatkan. Logikanya untung rugi. Nah, ini tipe eksploitatif. Yang dicintai nggak dapat untung apa-apa. Kamu yang mencintai nyari sebanyak mungkin. Itu tipe kedua. Ada tipe ketiga. Istilahnya Erich Fromm, tipe penimbun. Tipe penimbun ini iya dia jatuh cinta. Cuma cinta bagi dia modelnya kepemilikan. Aku punya cinta, aku punya pacar. Tipe penimbun ini biasanya modelnya ku. Tipe ini tipe penakut. Dia takut kehilangan apa yang sudah dia miliki. Maka dia mempertahankan status quo. Tidak boleh ada yang berkembang. Harus kayak hari ini terus. Harus begini terus. Itu tipe penimbun. Maka kalau putus, itu dia trauma luar biasa. Bisa stres, bisa pening. Kenanganmu pokoknya tidak akan hilang dari diriku. Itu ini tipe penimbun. Tidak bisa move on. Begitu putus. Itu tipe ketiga. Jadi logikanya cinta itu kayak barang yang kamu miliki. Kehilangan sesuatu itu kan tidak enak dan merugikan. Maka dijaga mati-matian. Jangan sampai ini hilang. Bahkan berubah pun kadang-kadang jangan. Aku mencintaimu selamanya. Tidak akan berubah. Cintaku tak akan berubah. Itu dikritik habis-habisan oleh Erich Fromm. Tidak boleh cinta kok tidak berubah. Cinta harus berubah juga lebih baik dan lebih baik. Kalau nggak berubah kayak gini terus, tidak ada manfaatnya. Harus semakin baik, levelnya semakin tinggi. Kalau tidak begitu, kita tipe penimbun. Ya cirinya tadi, begitu tidak nyambung, begitu putus, wah dunia runtuh sudah baginya. Kayak kehilangan apa? Nah, itu tipe penimbun. Susah move on. Oke, begitu putus nanti wah stresnya luar biasa. Nulis buku, nulis puisi. Wah, ya, nah, itu berarti tidak bisa move on. Kamu sedang menimbun kenangan. Wah, ngapain kamu timbun? Wong dia sudah miliknya orang. Cari yang lain. Oke, wong yang lain masih banyak. Oke ya. Jangan jadi petani. Kan kemarin ada istilah petani, pemuda takut nikah. Ya. Oke, jadi jangan orientasi menimbun. Yang terakhir paling banyak itu orientasi pasar. Cinta diperlakukan kayak dagang.
Dia mencari sesuai keinginannya dengan cara apa? Menjual dirinya. Gimana caranya aku laku di pasar? Mengorbankan identitas kediriannya. Ini tipe pasar. Oh, hari ini trennya apa ya? Yang dicari cewek-cewek hari ini apa? Yang dicari cowok-cowok hari ini apa? Aku harus kayak gitu. Biar apa? Biar dapat yang bagus, yang berkualitas hari ini. Ya karena pasar, ya modelnya kayak dagang. Modalku sekian, dapatnya yang harusnya sekian. Sudah capek-capek ke salon, capek-capek dandan, masa dapatnya cuma kayak gitu? Ndak. Harus yang imbang lah. Nah, ini tipe pasar. Masa aku sudah S2 gini dapat pacar SMA? Ndak lah. Nah ini, ya itu tipe pasar. Kamu kayak dagang. Ya kalau level-level aku ini ya dapatnya yang kelas-kelas apalah gitu. Nah, itu tipe dagang. Orientasinya pasar. Padahal mungkin kamu suka loh sama yang SMA itu, tapi anda level, nanti diketawain orang lagi. Jadi dagang. Kayak kamu pacaran 3 tahun sudah dapat apa? Kok dapat apa? Nah, itu tipenya berarti tipe dagang. Kan sering kan ditanya gitu, masa cuma pegang tangan aja nggak dapat apa? Itu namanya dagang. Kamu keluar berapa, dapat berapa. Masa aku terus yang nelpon, mbok sekali-sekali kamu, itu juga dagang. Ya kan? Masa aku terus yang mention, mbok kamu sekali-sekali mention aku, itu juga tipe dagang. Masa aku terus yang bayari traktiran, mbok sekali-sekali kamu. Ya enggak punya duit ya gimana lagi. Ya. Jadi ini orientasi pasar. Kalau masih hitung-hitungan di level apapun berarti belum cinta. Masih dagang, masih negosiasi. Masih kamu menjual dirimu untuk dapat yang lebih bagus, lebih baik. Orang dagang itu kan nyari yang lebih menguntungkan. Nyari yang lebih prospek, nyari yang lebih bagus dari modal yang kamu keluarkan. Ini juga belum cinta. Cuma manusia modern banyak yang kayak gini. Jadi ada tipe reseptif, ada tipe eksploitatif, ada tipe penimbun, ada tipe pasar. Nah, dirimu tipe yang mana silahkan dilihat. Kalau kamu merasa ada di salah satu dari 4 itu, ayo belajar lagi seni mencintai yang benar. Nah itu, dari situ nanti Erich Fromm nulis The Art of Loving. Awas, keliru. Begitu kamu salah orientasi, salah gaya mencintai, cinta yang semula luar biasa tadi, yang sangat mulia dan agung tadi, akan berbalik 180 derajat jadi sumber kesusahanmu. Jadi sumber kesumpekanmu. Kalau kamu punya pacar kok isinya sumpek terus, gegeran terus, pasti ada yang salah di antara kalian. Coba dicek lagi. Tiap hari kalau jauh, I miss you, begitu ketemu kok gegeran. Itu ada yang salah pasti. Pasti ada hitung-hitungan atau ada resepsi di situ, ada eksploitasi, ada timbun menimbun di situ. Cinta harusnya memberdayakan, bikin orang seneng, karena dia ada di level tertinggi karakter akhlak manusia.